Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kepada semua mahasiswa mata kuliah data mining yang saya banggakan, hari ini saya merekam video pertemuan pertama mata kuliah data mining. Dalam posisi sekarang ini, perekaman yang saya lakukan, learning kita mengalami mati server ya, sehingga saya belum bisa menunjukkan portal untuk pembelajaran, media pembelajaran yang nanti kita gunakan. Tapi alhamdulillah di sisi dosen untuk presensi bisa aktif. Data mining merupakan mata kuliah yang memiliki bobot 3 SKS, di mana nanti kurang lebih praktikumnya ada 6 kali pertemuan. Kenapa 6 pertemuan? Karena bobot praktikumnya 1 SKS. Teori nanti tetap pelaksanaannya 16 kali pelaksanaan, di mana 14 kali pertemuan itu pembelajaran teorinya, dan 1 kali untuk UTS di pertemuan ke-8, dan terakhir adalah ujian akhir semester di pertemuan 16. Mahasiswa yang saya banggakan, untuk e-learning seharusnya saya menerangkan capaian pembelajarannya. Ini karena belum aktif untuk e-learning USN-nya, sehingga nanti saya akan menerangkan apa yang harus saudara lakukan. Jadi pada mata kuliah ini, capaiannya nanti saudara saya wajibkan untuk menyiapkan proposal kreativitas mahasiswa dan juga sebuah paper penelitian yang terkait dengan data mining. Semuanya temanya mengenai COVID-19. Ini adalah clue untuk ujian akhir semesternya. Nah, sebelum sampai ke ujian akhir semester, saya terangkan nanti di semester ke-8, di pertemuan ke-8, itu saudara akan melakukan ujian tengah semester, di mana bobot untuk ujian tengah semesternya kurang lebih 20-10% penilaiannya, di mana nanti soalnya kurang lebih ada 20. Di dalam ujian tengah semester terdapat kuis yang bernilai 20 maksimal, memiliki passing grade 17. Di mana kalau saudara belum memenuhi passing grade sebanyak 17 soal yang benar, saudara bisa mengulang berulang kali, unlimited pengulangan, sampai memenuhi passing grade 17. Sehingga nilai 18 dinyatakan nilai yang lolos passing grade. Itu bisa dinyatakan saudara memiliki nilai yang lulus untuk ujian tengah semesternya atau bernilai 80. Begitu mahasiswa semuanya. Lalu, apa saja yang saudara nanti pelajari? Nah, ini saya mengambil dari computer science di Michigan State. Nah, apa saja yang saudara pelajari, yaitu terkait mengenai klasifikasi, terkait mengenai clustering, terkait mengenai data. Kenapa data perlu dieksplor? Karena kita harus menggali informasi yang ada di dalam data tersebut. Nah, bagaimana cara menggali informasi tersebut? Nah, ini ada beberapa nanti yang saya gunakan. Kurang lebih ada 10 PPT yang nanti di dalam PPT yang pertemuan keempat itu nanti, pertemuan kedua ada dua pembagian ya, basic concept dari decision tree dan model overfitting. Kenapa harus ada model overfitting? Karena data itu mungkin banyak yang boros sehingga overfitting, sehingga perlu difitkan, diproperkan, disesuaikan gitu ya.
Ada tekniknya, ada konsep dan tekniknya yang perlu saudara pelajari. Jadi ini adalah silabusnya, apa saja yang saudara nanti akan pelajari di satu semester ini. Kita berakhir kuliah kita ini, nah ini saya majukan ya, saya berikan tambahan ya, karena kemarin hari Kamis seharusnya kita kuliah ya, kuliah jam 8 pagi harus hari Kamis, tapi saya berikan tambahan kuliah ya, jadi saya tidak ingin minggu pertama itu kosong. Pada hari ini jam 4 ya, jam 4 sore saudara mulai presensi dan belajar dari rekaman ini. Ini adalah kontrak kuliah dan overview data mining apa saja yang saudara pelajari sampai nanti, ini ada hari raya Idul Fitri, sampai nanti 24 Juni, yaitu UTS-nya kurang lebih setelah 24 Juni. Berarti di awal Juli ya. Di awal Juli nanti saudara ujian akhir semester. Nah, UTS di pertemuan ke-8 yaitu 29 April itu adalah kuis berupa soal pilihan ganda 20 soal yang memiliki passing grade. Di ujian akhir semester pertemuan 16, nah ini ya mahasiswa semuanya. Di pertemuan 16 nanti saudara saya wajibkan untuk membuat yang namanya proposal kreativitas mahasiswa. Proposal kreativitas mahasiswa, temanya riset atau penelitian. Bisa itu satu, atau membuat paper yang mana kalau proposal itu berarti kita mengajukan dana. Bagaimana proposal kita biar bisa disetujui, otomatis kita harus mendapatkan masalah yang baik yang nanti bisa diterapkan di dalam masyarakat sehingga nanti pendanaannya bisa disetujui. Itu proposal. Tapi kalau yang satu lagi yaitu adalah paper, itu adalah sebuah karya tulis dari saudara semua yang mana nanti karya tulis itu berisi penelitian juga, riset, penggalian informasi, solusi yang saudara dapatkan dari tema besar kita adalah COVID-19. Bisa nanti datanya berupa gambar, bisa nanti datanya berupa numerik, angka, yang nanti saudara temukan, saudara gali, berakar dari lingkungan sekitar saudara. Bebas. Dan saya mewajibkan, ini jumlahnya berapa ya? Sebentar. Ada peserta 20, 25, 30. B1, B2, ini 50, 75. 75 dibagi 3. Nah, ada 25 kelompok nanti. Jadi satu kelompok 3 orang. 3 orang ya. Nanti clue-nya ini ya. Silahkan mulai dari sekarang menentukan kelompoknya sendiri, menentukan masalahnya, sehingga nanti pada saat kita belajar, teknik-teknik yang nanti saudara ingin gali atau dalami, itu bisa saudara tanyakan di forum diskusi. Jadi nanti di setiap pertemuan, ini kita sepakati ya, jadi saya tidak akan nge-zoom setiap minggu, tapi minimal saya akan nge-zoom dalam satu semester 4 kali pertemuan. Menggunakan Zoom ini, gitu ya. Jadi menggunakan Zoom ini 4 kali pertemuan. Seharusnya ini adalah pertemuan Zoom secara online tatap muka, tapi karena suatu dan lain hal, saya internetnya sedikit terganjal, tidak berada di kota, sehingga saya mohon maaf, pada pertemuan ini saya akan menggunakan video ini sebagai komunikasi di awal. Insya Allah nanti di pertemuan yang kedua, hari Kamis minggu depan, mudah-mudahan saya bisa memberikan perkuliahan Zoom secara tatap muka online seperti sekarang ini. Seperti itu ya mahasiswa semuanya. Insya Allah saya akan bagikan linknya minggu depan di elearning.usm.ac.id. Itu yang pertama, pertemuan yang pertama besok. Pertemuan yang kedua adalah di UTS, nge-zoom-nya ya, nge-zoom-nya. Di UTS pertemuan ke-8-nya, itu adalah pertemuan kedua nge-zoom. Pertemuan ketiga itu adalah pada saat saya menerangkan bagaimana membuat proposal kreativitas mahasiswa. Di pertemuan 15. Dan terakhir ujian akhir semester. Ujian akhir semester itu nanti saudara presentasi,
Ya. Tidak semuanya nanti online Zoom, tapi harus direkam di YouTube. Apa yang saudara buat? Apakah proposal kreativitas mahasiswa atau kan paper penelitian mengenai COVID-19 yang datanya saya bebaskan. Bisa data dari Kota Semarang, bisa data paru-paru publik gitu. Data nanti besok ya. Data itu bisa di apa namanya? Bisa dicari ya di websitenya Kaggle. Nah, ini data. Nah, ini datanya banyak di sini nih, ada nih banyak. Nah, ini harus register dulu lewat Google Mail-nya masing-masing. Atau kalau Kota Semarang COVID itu, kalau saya penelitian kemarin, siaga corona. Ini datanya numerik. Kalau yang dari Kaggle, kalau nanti saudara sign in itu ya, sign in data. Nah, ini data. Nah, ini data. Ini data set dapat apa? COVID-19. Nah, ini datanya banyak. Nah, dari peneliti dunia. Ini Kaggle. Kalau Semarang, nah ini data COVID ini ada di sini. Nah, gitu ya. Ini salah satunya ya, salah satunya. Nah ini datanya numerik. Ini datanya numerik ini. Tinggal di download aja ini kalau ini. Klik download CSV. Nah ini dari download CSV atau XLS. Ini kita coba download XLS aja dulu. Nah, seperti itu ya. Nah nanti ini bentuknya Excel, datanya numerik. Datanya seperti ini nanti. Nah, ini kayak gini datanya. Ada kasus suspek, kasus probable. Nah, ini data numerik. Atau di dalam Kaggle itu bisa dicari data untuk paru-paru, CT scan, seperti itu. Nah, gitu ya mahasiswa semuanya ya. Nah, ini teknik-tekniknya kita pelajari di perkuliahan-perkuliahan yang nanti akan kita bahas teknik-tekniknya. Ini klasifikasi, ini ada banyak sekali, dan lain sebagainya yang bisa saudara lihat di situ. Terus, bagaimana praktek? Praktek kita mulai minggu depan, insya Allah. Okay. Menggunakan apa prakteknya? Menggunakan Google Colabs. Tidak install ya mahasiswa semuanya ya. Prakteknya kapan ini? Senin minggu depan. Insya Allah kita mulai Senin minggu depan jam 8 untuk B2. Nah, nanti di e-learning itu berbeda. Tidak usah khawatir bagi mahasiswa yang saya masukkan di B3 nantinya. B1 nantinya. Tidak usah khawatir. Jadi begini, materi akan saya berikan pada hari Senin misalnya, ini B2. Tetapi pengerjaannya, pengumpulannya 1 minggu. Jadi tidak ada yang namanya alasan, mohon maaf Pak, saya kebingungan mengumpulkan apa namanya praktikumnya karena setahu saya hari Selasa. Tidak ada. Kamu bisa ngumpulin hari Sabtu pada minggu tersebut. Jadi video nanti saya rekam, bagaimana saudara harus mempraktekannya, lalu dikumpulkan tugasnya, tugas praktikumnya. Apa yang dikumpulkan? Analisanya. Saya ingin Anda membuat essay untuk analisa yang sudah saudara praktekkan. Kita praktek kurang lebih 6 kali pertemuan. Jadi selama 1,5 bulan kita praktek. Bersamaan dengan teori yang berjalan minggu depan. Itu ya mahasiswanya. Jadi Senin jam 8 saya bagikan semua materinya, insya Allah. Dan nanti pengumpulannya sesuai dengan yang ada di dalam e-learning. Walaupun saudara masuk dari kelompok B1, tetapi kalau saya masukkan B3 nggak jadi masalah. Itu hanya pengumpulannya saja. Paham ya? Jadi saudara punya waktu 1 minggu. Tolong semua hari Minggu, jadi kalau praktek misalnya hari Senin, hari Minggu besok itu sebelum praktek saudara harus mengumpulkan dulu. Paham ya? Sehingga saya bisa menilai hasil pengerjaannya saudara. Nah ini saya lihat kalau tidak ada yang mengumpulkan berarti nilainya saya anggap kosong. Selama 1 minggu itu jika tidak ada mengumpulkan saya anggap nilainya kosong.
Dan cuma praktek 6 kali pertemuan ya, mahasiswa semuanya. Nah, itu. Nanti buku akan saya berikan di e-learning ya. Buku saya akan berikan di e-learning. PPT-nya juga saya akan berikan di e-learning. Jadi, insya Allah kalau servernya ini sudah hidup, baru nanti saya bisa buka dan memberikan beberapa informasi terkait penilaian. Jadi, ujian akhir semester itu bobotnya 25% dan nilai etika kesopanan sama ujiannya dengan ujian akhir semester. Bobot nilainya 25%. Tolong diperhatikan, saya memiliki karakteristik sebagai dosen yang sangat mementingkan adab berilmu. Sehingga pada saat Anda nge-zoom saat seperti ini, Anda berada di ruangan dengan laptop saudara, mendengarkan dengan baik, lalu praktek. Kalau itu praktek. Seperti itu ya. Teori, kalau itu teori ya berarti mendengarkan, bisa juga diskusi. Itu ya mahasiswa semuanya, pakaian sopan, tidak ada yang sambil tiduran, duduk, ya. Itu adab ilmunya untuk mendapatkan ilmu dari seorang guru ataupun dosen. Sehingga bobotnya 25% sama seperti nilai ujian akhir semester. Ini sangat subjektif nilai seperti ini, tapi saya harapannya adalah objektif. Kalau saudara sudah diperintah tidak bisa mendengarkan dan melaksanakan, ya berarti mohon maaf, saya tidak bisa memberikan nilai yang terbaik buat saudara. Tidak bisa memberikan nilai optimal. Rentangnya antara C dan D. Jika tidak memiliki adab kesopanan, bagaimana menuntut ilmu. Begitu mahasiswa semuanya, untuk pertemuan kontrak pada hari ini, saya harap semuanya bisa disepakati ya. Penilaiannya tadi, bobot adab berilmunya, etika kesopanannya, salah satunya adalah pada saat kuliah seperti itu, dan juga berada di lingkungan nanti, di lingkungan kampus kalau sudah masuk di kampus, bagaimana cara, oh iya, untuk menghubungi saya nanti ada di e-learning, tidak usah WhatsApp satu persatu gitu ya mahasiswa semuanya ya. Tidak usah WhatsApp satu persatu, cukup menghubungi saya di e-learning. Bagaimana caranya nanti pada saat di bawah kolom penilaian, di bawah prosedur penilaian itu, nanti ada silakan bertanya. Nah itu saudara nanti boleh bertanya apapun di dalam e-learning tersebut, baik praktek maupun teori masalahnya. Nah tidak usah WhatsApp satu-satu, tidak usah membuat grup satu-satu. Pusing membuat grup satu-satu, bagaimana cara memantaunya gitu. Saya memiliki 47 grup ya. 47 grup itu semuanya itu ada salah satunya adalah perwalian saya yang paling banyak adalah grup-grup para dosen gitu ya. Jadi untuk menggali informasi yang saya dapatkan sehingga saya untuk semester ini tidak usah WhatsApp saya, cukup dengan silakan bertanya di dalam forum e-learning. Pak, bagaimana e-learning-nya kalau mati seperti sekarang ini? Boleh WhatsApp saya. Kalau itu adalah sesuatu yang penting yang harus diinfokan kepada kami atau meminta izin kepada kami. Begitu mahasiswa semuanya. Saya harap penjelasan saya cukup diterima dan bisa dipahami ya. Nanti bisa dibaca di e-learning-nya untuk proses penilaiannya, pembobotannya nanti bisa dibaca di sana. Karena saya tidak bisa menunjukkan pada hari ini terkait server yang mati pada pagi hari ini. Saya merekam pada hari Jumat pukul 6.30 ya. Kita kuliah, ini presensinya jangan lupa, ini jam 4 ya. Presensinya jam 4 sore. Saya kenapa harus jam 4? Karena takutnya saudara pagi itu kuliah juga pada hari ini. Sehingga saya memberikan perkuliahan pukul 4 sore. Besok tanggal 18 Maret kita ketemu nge-zoom online, ya tatap muka. Saya kepingin melihat wajah-wajah saudara untuk membahas pertemuan introduction pertama data mining. Sampai ketemu minggu depan dan praktek. Insya Allah praktek saya juga buat nge-zoom juga Senin jam 8 pagi, Senin jam 2, dan Selasa jam 8. Insya Allah untuk pertemuan pertama praktek juga nge-zoom. Jadi yang B2, Pak ini B2 nanti di dalam e-learning ya? Saya masuknya B3. Boleh nanti yang B2 yang 25 ini bisa saya masukkan ya. Saya masukkan di kolom di grupnya B2. Saya create dulu ini, kalau nanti tidak sesuai boleh nanti
silakan bertanya di forum diskusi ya. Yang penting ini kelompok B2 nanti ketemu nge-Zoom saya pada hari Senin jam 8 pagi. Gitu mahasiswa semuanya. Untuk pertemuan pada hari ini saya akhiri. Jika ada nanti yang perlu ditanyakan, silakan bertanya di forum diskusi. Di pertemuan pertama di elearning.usm.ac.id mata kuliah data mining. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.